مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال. Nah, kita coba bahas tentang tafsir Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat 23. Asy-Syu'ara ayat 23. Dan ini populer, termasuk ayat-ayat yang dimana menceritakan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang lebih ada 3 ayat Allah menegaskan tentang Ahlul Bait Nabi. 3 ayat secara spesifik Allah jelaskan. Yang pertama, ayat yang terkenal, innama yuridullah liyuthhiba ankum ritha ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Itu yang pertama. Yang kedua, salamun ala ali yasin. Di dalam qiraat yang lain tanpa nun, ali yasin, yasin. Di dalam Al-Qur'an yasin pakai nun. Qiraat yang lain ali Ilyas, ali Ilyas. Qiraat yang lain ali Ilyasin tambah nun lagi. Nah, ini maknanya Yasin itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Nama lainnya Nabi Yasir, yang memudahkan. Ba'athani muallima muyassara, kata Nabi. Saya diutus oleh Allah sebagai guru dan muyassara, yang membawa kemudahan kepada umat. Muyassara. Dan ayat yang ketiga yang bercerita tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW adalah qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Nah, ini 3 ayat khusus Allah turunkan untuk Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW secara umum. Tapi kalau satu persatu banyak. Imam Ali juga banyak itu. Ayat khusus Sayyidina Ali ada banyak. Ayat khusus daripada satu keluarganya, Al-Imam Hasan wal Husain juga ada. Tapi yang secara umum Ahlul Bait 3 ayat tersebut. Nah, ayat yang kita bahas, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, di surat Asy-Syu'ara ayat 23, ditafsirkan oleh seorang ulama pakar tafsir, Al-Mutafanninu, kata Az-Zahabi, namanya Fakhruddin Ar-Razi, lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib, atau terkenal dengan namanya At-Tafsirul Kabir. Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, ketika memberikan komentar tentang sosok pribadi Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan ini adalah seorang ulama yang al-mutafanninu. Apa arti al-mutafanninu? Menguasai seluruh cabang ilmu. Mutafanninu. Kemudian Zahabi mengatakan orang yang cerdas di kalangan orang-orang cerdas. Kemudian Zahabi mengatakan keajaiban makhluk Allah yang Allah ciptakan terhadap sosok Fakhruddin Ar-Razi. Itu pujian luar biasa yang disampaikan oleh Az-Zahabi tentang Fakhruddin Ar-Razi. Itu bisa dilihat dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, kitab tentang biografi para ulama mulai dari sahabat sampai di zaman beliau. Itu kalau dikumpulkan kitabnya ada 14 apa 16 jilid atau 12 jilid. Kitab tersebut membahas tentang biografi para ulama. Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat tersebut, kata kurba di sini, jadi luar biasa. Nabi-nabi lain tidak minta upah. Nabi Nuh juga mengatakan tidak minta upah di dalam mengajarkan agama seluruhnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah yang minta upah. Allah yang minta upah kepada kita untuk balas budi ke Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad yang minta, bukan, Allah yang minta. Makanya pernyataannya apa? Kul, katakanlah. Berarti yang perintahkan siapa? Nabi Muhammad untuk menyampaikan ini. Allah. Jadi Allah yang inginkan. Kul, katakanlah. La as'alukum alaihi ajra. Aku, seakan-akan Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada umatmu bahwa engkau tidak minta apa-apa.
Tidak minta balasan, tidak minta ganjaran atas apa yang kau berikan kepada kami. Ilmu yang kau berikan kepada kami, agama yang kau berikan pada kami. Katakan kepada mereka, engkau tidak minta balasan apa kecuali al-mawaddata fil qurbah, cinta kepada kerabat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang suruh Allah, yang inginkan perintah ini Allah. Maka Allah tegaskan di ayat yang lain, yuridullah, innama yuridullah liyuzhiba ankum rissa ahla baiti. Allah yang ingin mensucikan ahlul bait. Allah yang ingin, bukan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menginginkan mereka itu suci. Dan di ayat yang lain Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, apakah mereka iri hati kepada kaum yang telah kami berikan karunia kepada mereka. Allah menantang, ini kaum ini Allah pilih. Kalau kalian tidak senang, kalian berarti menolak keputusan Allah. Ini hati-hati. Jadi seperti menolak takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini yang saya bahas, kalau di kitab-kitab tafsir lainnya itu memang yang paling tarjih di ayat tersebut adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi membahas 3. Ya, yang paling kuat memang Ahlul Bait, tapi beliau luaskan pembahasan agar kita bisa memahami agama ini punya ikatan satu dengan lainnya. Beliau katakan makna pertama kurba di situ ay bi ma'na rahim. Bi ma'na ar-rahim. Keluarga di situ yang dimaksud, yang Allah perintahkan kita mencintai mereka, yaitu keluarga Nabi dari sisi rahim, hubungan darah, hubungan biologis. Yang pertama yaitu anak-anaknya Nabi, anaknya Rasulullah SAW. Ini perintah. Makanya dalam kitab Mu'jam ada nama kitab namanya Mu'jam Kabir. Al-Mu'jam Kabir. Nah, kitab Mu'jam ini ada 3, ada Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamus Shagir. Disusun oleh Imam Tabrani. Nama aslinya Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, lahir tahun 260, meninggal tahun 360, 100 tahun umur. Beliau punya guru 1000 lebih. 1000 lebih gurunya. Beliau habiskan waktu belajar ilmu hadis keliling dari satu negara ke negara lainnya, sampai Imam Zahabi mengatakan rahalu Imam Tabrani ini orang yang banyak keluar kota, tidak mukim satu tempat, pindah-pindah. Apakah jalan-jalan? Bukan jalan-jalan. Apakah bertamasya? Bukan bertamasya. Tapi beliau keliling dari satu negara ke negara lain hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berapa lama beliau habiskan? Kalau uang sudah tidak terhitung. Uang tidak terhitung. Beliau habiskan selama 30 sanatan, 30 tahun. Keliling cari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau punya murid yang populer, itu namanya Abu Nuaim Asbahani. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, itu salah satu muridnya Imam Tabrani. Pengarang kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Imam Tabrani punya kitab namanya Mu'jam. Mu'jam ini artinya kitabul hadis al-murattabu ala tartibis suyukh. Itu definisi kitab Mu'jam. Kitab Mu'jam itu adalah kitab hadis atau kitab kompilasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang disusun sesuai urutan para guru. Nah, makanya kitab hadis Mu'jam ini dia tidak per bab. Daftar isinya itu langsung sebut nama guru, mulai dari alif siapa, gurunya yang dimulai huruf ba siapa, huruf sa siapa. Nah, dari situlah guru-gurunya ini baru keluar hadis. Makanya sulit, kitab hadis seperti ini sulit. Dan alhamdulillah Al-Faqir pernah baca, walaupun tidak semua karena kitabnya tebal-tebal itu. Nah, kitab yang pertama itu namanya Al-Mu'jam Kabir. Al-Mu'jam Kabir itu mengumpulkan tentang hadis-hadis yang bersumber dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
Jadi beliau sebutkan sahabat-sahabat Nabi. Kalau Mu'jamul Awsat disebutkan nama-nama guru sesuai urutan. Kalau Mu'jam Shagir disebutkan nama-nama guru, kemudian disebutkan hadis Nabi, tapi diringkas, makanya namanya Mu'jam Shagir. Nah, kitab yang paling beliau cintai, yang beliau susun itu Mu'jam Al-Awsat. Beliau katakan, hadza kitab ruhi, kitab ini ruhku. Kenapa? Karena beliau capek untuk menyusun kitab itu, karena harus mencari riwayat-riwayat. Beliau berpindah dari satu negara ke negara lain 30 tahun. Itu sekilas tentang kitab Al-Ma'ajim. Kitab Al-Ma'ajim, bentuk mufrad, bentuk jamak dari Al-Mu'jam. Di dalam kitab Al-Mu'jam itu disebutkan hadis, ketika ayat tersebut turun, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man qarabatuka haula'i alladzina wajabat alaina mawaddatuhum?" Ayat tadi turun, aku tidak meminta kepada kalian balasan kecuali cinta kepada keluargaku. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya. Ini juga diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Maka Nabi menjawab, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa kerabatmu yang wajib kami cinta kepada mereka?" Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Ali wa Fatimah wa ibnahuma." Imam Ali, Sayyidah Fatimah, wa ibnahuma, dan kedua putranya. Ini wajib kita cinta. Wajib, fardu ain. Karena perintah dari Nabi, perintah dari Allah. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nabi bersabda, "Ahibbu Allah lima yagzukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta kalian kepada Allah, dan cintailah keluargaku sebagai bentuk cinta kalian kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kayaknya Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, "Ya ala baitir Rasul, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, yakfikum min azimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu." Ini syairnya Imam Syafi'i. Wahai keluarganya Nabi Muhammad SAW, cinta kepada kalian hukumnya wajib, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan, yaitu ayat tadi, surat Asy-Syu'ara ayat 23. Cukuplah kemuliaan bagi kalian jika orang sholat tidak bersalawat kepada kalian, maka sholatnya tidak ada. Nah, ini pernyataan dari para imam besar, diantaranya Imam Syafi'i rahimahumullah. Kemudian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini tadi kata kurba dalam ayat tersebut, makna pertama keluarga Nabi Muhammad SAW. Makna kedua, kata Fakhruddin Ar-Razi, bima'ana agarib, orang-orang terdekat Nabi. Orang-orang terdekat Nabi itu juga wajib kita cintai. Kata Fakhruddin Ar-Razi, agarib, terlepas ada di antara mereka punya kesalahan, namanya manusia punya salah, kecuali para nabi. Maka Fakhruddin Ar-Razi menekankan, bisa bayangkan satu orang wanita muslimah, satu orang saja wanita muslimah, ketika dilecehkan Nabi perintahkan perang. Satu orang wanita muslimah. Nah, ini kejadiannya persis terjadi di zamannya Mu'tasim. Ada kitab sejarah namanya Tarikh Dimishki. Tarikh Dimishki. Oh, ini kitab ini kalau aslinya tuh 80 jilid. Kalau asli satu jilid itu hampir 700-500 halaman. Bisa beliau tulis dengan tulisan tangan di zaman itu. Karena lahir tahun 499, meninggal 571. Namanya Ibnu Asakir. Beliau yang menyusun kitab tersebut. Kitab sejarah yang sangat komplit, Tarikh Dimishki nama kitabnya. Di dalam kitab tersebut kita lihat bagaimana ya,
girohnya umat Islam harusnya seperti ini. Tidak boleh diam-diam, masa bodoh, tidak boleh. Paling minimal kalau jarak kita jauh, kita doakan. Kalau ada kejadian yang tidak baik menimpa daripada Nabi kita dihina, dalam hati kita sedih. Ada umat Islam yang tersakiti di tempat lain, dizolimi, kita juga harus sedih. Bukan malah disuruh mereka keluar. Di Palestina misalnya, harus ada rasa sedih. Kalau belum ada dalam hati kita kesedihan tersebut, kita punya keimanan belum sempurna, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi katakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan wahid. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan wahid yashuddu ba'duhu ba'dha. Hadis riwayat Bukhari. Sesama orang beriman itu seperti satu rumah, saling menguatkan satu dengan lainnya. Dalam riwayat yang lain, umat Islam ini seperti jasadin wahidin, seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh tersakiti, maka seluruh tubuh merasakan sakit tersebut dan akan begadang. Ya, tidak merasa nyaman karena ada satu tubuh yang tersakiti. Harus perasaan ini ada dalam hati kita. Kalau belum sempurna kita punya keimanan, belum sempurna kita punya titel sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini bukti. Di zaman Khalifah Mu'tasim sekitar abad kedua Hijriah, Daulah Abbasiyah, ada seorang syarifah, seorang anak turunan Nabi perempuan, syarifah. Itu lagi di pasar Amuriyah. Ada satu wilayah namanya Amuriyah. Di masa itu wilayah ini kekuasaannya Romawi, namanya Amuriyah. Masuk letak geografis dalam kitab Mu'jamul Buldan, Syekh Yaqut Hamawi menjelaskan kalau di zaman kita sekarang masuk wilayah Turki, daerah namanya Amuriyah. Seorang wanita syarifah sedang ada di wilayah tersebut, kebetulan sedang pergi ke pasar. Ternyata orang-orang Romawi waktu itu melihat dengan pakaiannya bercadar. Akhirnya syarifah ini dilecehkan, dihinakan, bahkan dalam satu riwayat dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada salah dan sebab. Seorang wanita muslimah, seorang syarifah, ketika dimasukkan ke dalam penjara, pada waktu itu ada yang melihat dari kalangan orang Islam, melihat kejadian tersebut, maka dia segera pergi ke Irak, ke Baghdad. Dia segera pergi ke Baghdad. Dan waktu sebelum dia pergi, dia mendengar itu wanita berteriak, kasih yang seorang diri wanita syarifah, wa'tasimah, wa'tasimah, duhai khalifah wa mu'tasimah, bukan wa'tasimah, wa mu'tasimah, wa mu'tasimah, duhai raja Khalifah Mu'tasimah, tolong saya sendiri perempuan dizolimi sama orang Romawi. Itu teriakannya, wa Mu'tasimah. Maka ini didengar oleh seorang muslim. Dia pergi ke Baghdad, masuk ke istana. Pada waktu itu khalifah namanya Mu'tasim. Jadi Daulah Abbasiyah ada rajanya yang baik juga, ada yang jahat juga, sama. Daulah Umayyah juga ada rajanya, khalifahnya yang baik, ada juga yang jahat. Masuk, ini Mu'tasim sedang santai, waktu santai, sedang nikmati makanan, sedang lagi ingin minum minuman yang disediakan untuk beliau. Tiba-tiba masuk ini orang muslim, mengatakan, wahai khalifah, ada seorang wanita syarifah ditawan di kota Amuriyah, dia minta tolong menyebut namamu. Itu gelas dibuang sama dia. Dia katakan, labbaiki, saya menjawab panggilanmu. Wahai pasukan, kita berangkat ke Amuriyah. Bawa pasukan yang lengkap, senjata yang lengkap. Kita selamatkan seorang syarifah tersebut. Berangkat mereka dengan rombongan, satu orang wanita. Datang sampai di wilayah Amuriyah, dikasih surat untuk menyerahkan itu wanita. Ternyata orang Romawi pimpinannya menolak. Akhirnya terjadi peperangan dengan waktu yang lama. Tahu korban berapa? 30.000 orang mati. 30.000 orang. Akhirnya menang. Khalifah Mu'tasim menang. Akhirnya masuk ke penjara tersebut, dibebaskan. Kata Khalifah Mu'tasim,
Wahai Syarifah, saya menjawab panggilanmu. Sekarang saya datang membebaskanmu. Dibebaskan. Satu kehormatan. Ya, seorang cicitnya Rasulullah SAW, Syarifah, datang dengan pasukan untuk dibebaskan. Perang terjadi, namanya Ghazwatul Amuriyah, nama perangnya. Itu tercatat dalam kitab sejarah abad kedua Hijriah. Nah, ini 3 ikatan yang Allah perintahkan kita untuk mencintai. Yang pertama, kita mencintai daripada keluarga Nabi, agarib. Yang kedua, orang-orang terdekat Nabi. Yang ketiga, seluruh umat Islam. Makanya makna yang ketiga bimakna al-qurbi wa tagrib. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, mereka inilah yang disebut dengan al-qurba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Amin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'azuma wa la taj'al minna wa la minasy syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.